Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan tafsir. Kita sampai pada surat Asy-Syams. Asy-Syams yang berarti matahari, ya. Dalam surat Asy-Syams dibahas tentang kisah Nabi Saleh bersama kaumnya, kaum Tsamud, ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya kaum Saleh, kaum Nabi Saleh itu kaum Tsamud, termasuk dari suku Arab. Para nabi yang bersuku Arab cuma 4 orang, yaitu Saleh, pertama Hud, Saleh, Syuaib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 4 nabi ini yang Arab, yang lainnya bukan Arab. Dan yang paling tua adalah Hud dengan kaum Ad, kemudian datang Nabi Saleh dengan kaum Tsamud. Dan ternyata kisah Nabi Saleh dan kisah Nabi Hud tidak terdapat di Injil dan Taurat. Tidak ada di Perjanjian Lama dan tidak ada di Perjanjian Baru. Ya. Wallahu alam kenapa tidak ada? Apakah ada bagian dari Taurat dan Injil yang hilang? Ya. Dan ini juga membuktikan bantahan terhadap mereka yang menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyadur atau menyalin cerita dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena kalau Muhammad menyadur dari kitab-kitab sebelumnya, dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kisah Nabi Saleh dan Nabi Hud, sementara di Taurat dan Injil tidak ada. Ya, oleh karenanya yang benar bahwasanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ini adalah termasuk dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Baik. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, surah Asy-Syams merupakan surat ke-91, terdiri atas 15 ayat. Asy-Syams artinya adalah matahari, ya. Asy-Syams artinya matahari. Dan Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, demi matahari. Dan Allah berhak bersumpah dengan makhluknya mana saja yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan matahari, dengan rembulan, dengan siang, dengan malam, dengan bintang. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari salah satu makhluk yang sangat menakjubkan.